dari Prof. Hadi Nur dan juga Dr. Sumari MSI, tibalah kita pada workshop kita hari kedua, sekaligus hari terakhir. Di sini, saya, Salis Yauza, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya workshop kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Harapannya agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Tuhan mengabulkan. Untuk acara kita selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilahkan. Baik, terima kasih disampaikan. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengawali pada pagi hari ini, bisa Bapak Ibu sekalian bisa on cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan pertemuan kita workshop yang terakhir ini. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan. Saya ulangi sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan bersama. Baik, karena di sini terdapat satu slide, maka akan saya pandu untuk dokumentasinya. Kepada Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pose terbaiknya. Saya pandu, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Untuk terakhir kalinya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak berhalangan bisa tetap on cam untuk kita lanjutkan acara kita berikutnya. Baik, untuk acara berikutnya merupakan penyampaian materi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ibu Indah Nur Pramesti, SSI MAng. Mungkin untuk pertama akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Kepada operator dipersilakan untuk share screen CV dari Bu Indah. Baik, beliau adalah Indah Nur Pramesti, SSI Magister Engineering, yang merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri Malang.
Bu Indah dengan riwayat pendidikan pada tahun 2015 beliau menempuh Bachelor of Chemistry di Universitas Brawijaya. Sedangkan pada tahun 2017 mendapatkan gelar Magister Engineering of Applied Chemistry di Ritsumeikan University di Jepang. Selanjutnya mengenai publikasi beliau, untuk riwayat publikasi dari Bu Indah ini selama beberapa waktu terakhir, yang terbaru pada tahun 2022 menjadi peneliti pertama dengan judul baik untuk publikasi Bu Indah pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pelarut terhadap Reaksi Penataan Ulang Klesen dan Siklikasi Senyawa Alil 1-naftil ether dengan metode Microwave Assisted Organic Synthesis atau MAOS yang telah ada di slide berikut. Untuk publikasi dari Bu Indah selama tahun 2015 sampai 2022 dapat dilihat pada slide berikut. Untuk selanjutnya, mengenai riwayat pekerjaan pada tahun 2021 sampai sekarang, Bu Indah menjadi dosen kimia organik di Universitas Negeri Malang. Untuk riwayat pekerjaan dari Bu Indah dapat dilihat pada slide berikut. Baik, itulah pembacaan CV dari Bu Indah yang merupakan pemateri kita dengan tema yang akan disampaikan merupakan bahan ajar kimia berbasis blended learning dengan menggunakan Mentimeter yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Indah. Selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, ini deg-degan nih ketemu Bapak Ibu Guru. Baik, jadi sudah sangat siap ya Bu untuk menyampaikan materinya? Insya Allah siap. Baik. Ngomong-ngomong, Bu Indah sekarang ada di mana, Bu? Oh, di One on One Hotel. Sedang ada rapat kerja juga, jadi sekalian. Oh baik, tetap meluangkan waktu untuk menyampaikan materi ya, Bu? Iya, dimanapun bisa ya sekarang. Ya, betul sekali, Bu. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Indah untuk menyampaikan materinya. Kepada Bu Indah, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Salis ya, selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dasyanto, Bu Endang, ada Bu Riris juga. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya, saya juga bukan seorang yang luar biasa untuk mengisi materi kepada Bapak Ibu Guru. Jangan dibandingkan ini dengan pemateri sebelumnya, ada Pak Sumari dan Prof. Hadinur ya, mereka akan sudah sangat melalang buana di dunia kimia gitu ya. Kalau saya ini baru tahun kedua saya menjadi dosen di Departemen Kimia Universitas Negeri Malang. Bu Riris ini guru kimia saya ketika SMA nih. Ya, mungkin kan saya menggurui guru saya. Nah, sekarang ini sesinya sesi sharing aja Bapak Ibu ya. Sharing santai ya terkait aplikasi. Jadi tema dari pengabdian kami tahun ini adalah mengenai pengembangan bahan ajar kimia berbasis blended learning ya. Jadi memang adanya pandemi ya. Pandemi yang melanda kita itu membuat era pembelajaran ini berubah ya. Setelah pandemi kemudian tatap muka, zamannya daring kemarin ini nggak bisa kita lepaskan ya, karena kita sudah terbiasa menggunakan teknologi ketika daring, sehingga ketika tatap muka pun teknologi ini perlu kita pertahankan. Kita sebagai pendidik juga tidak bisa melepas bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermunculan, kita harus tetap up to date ya. Bagaimana mahasiswa sekarang itu sudah selalu membawa gadget kemana-mana ya, tidak bisa lepas dari gadget. Jadi kita juga pembelajaran kita harus merge-kan dengan gadget gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya diamanai oleh Bu Endang ini hari ini membawakan materi sharing terkait aplikasi Mentimeter dan juga nanti akan saya sampaikan terkait Quizzes. Bapak Ibu di sini apakah sudah pernah menggunakan Mentimeter ataupun Quizzes? Sudah ada?
atau baru pertama kali Bapak Ibu? Oh, sudah. Berarti ini artinya sudah paham ya terkait Mentimeter dan Quizzes. Saya mungkin akan sedikit mengulas dan kemudian bagaimana kita menyatukan ya terkait materi dan kuis yang bisa kita lakukan dengan Mentimeter ataupun Quizzes. Semoga juga materi ini berguna untuk Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Mentimeter maupun Quizzes. Ini saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah sudah terlihat slide saya, nggih? Sudah terlihat Mbak Salis ya? Sudah Ibu, sudah. Sudah. Ya, ini basicnya seperti yang tahun lalu ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut pengabdian kami tahun lalu juga bersama MGMP Semalang Raya ya, terkait kalau tahun lalu itu saya membawakan bahan ajar interaktif, modul interaktif dengan menggunakan Canva, Live Worksheet, dan Animaker untuk membuat video animasi. Nah, untuk yang tahun ini, hampir sama Bapak Ibu ya, karena saya sudah terbiasa menggunakan Canva, sehingga ini basicnya juga Canva Bapak Ibu. Jadi di Canva itu mudah dalam mendesain ya, sudah banyak sekali desain yang bisa kita gunakan. Jadi nanti dari Canva kita bisa share linknya, kemudian mahasiswa bisa melihat langsung di gadgetnya masing-masing. Seperti ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait penggunaan Mentimeter dan Quizzes. Nanti Bapak Ibu untuk menggunakan Mentimeter yang belum pernah ya, bisa langsung klik di sini. Nanti akan share materinya, bisa langsung diklik di simbol Mentimeter ataupun simbol Quizzes-nya, atau langsung mengetik www.mentimeter.com, dan juga bisa langsung ke www.quizzes.com. Nah, apa sih itu Mentimeter ya? Ini adalah suatu aplikasi yang memungkinkan narasumber itu membuat presentasi dan menerima umpan baliknya itu secara langsung. Kemudian narasumber dan peserta ini dapat berinteraksi baik melalui survei, polling, komentar, tanya jawab maupun kuis. Dengan Mentimeter kita dapat membuat presentasi yang menyenangkan dan interaktif. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas, kemudian ingin melakukan survei atau memberikan pertanyaan yang kita bisa mendapatkan secara langsung umpan baliknya melalui aplikasi ya. Biasanya kan mereka angkat tangan satu persatu. Nah, kalau ini kita ingin semua siswa itu berinteraksi. Jadi langsung memberikan opini mereka. Itu bisa menggunakan Mentimeter. Nah, satu lagi ada yang namanya Quizzes. Nah, ini aplikasi untuk membuat permainan kuis yang interaktif dan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Biasanya digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Nah, karena Quizzes ini sering dipakai, Quizzes ini sekarang bisa diakses di Play Store bagi pengguna Android, ya, sehingga dalam penggunaannya lebih praktis dan tentunya mobile friendly. Kalau yang tahun lalu itu saya menggunakan Live Worksheet ya. Live Worksheet adalah LKPD online ya. Berbedanya dengan Quizzes adalah ini live gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung memberikan waktu ketika mereka mengerjakan. Dan langsung diketahui siapa yang poinnya paling tinggi, seperti itu ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, ini kita akan masuk ke contoh yang telah saya buat ya, contoh sederhananya penggunaan Mentimeter dan Quizzes sebagai sarana dalam pembelajaran blended learning. Contohnya mengenai materi misalkan state of matter atau perwujudan zat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita bisa menggunakan survei Mentimeter untuk mengetahui apakah siswa ini sudah belajar atau belum, kemudian bagaimana tingkat pemahaman siswa terkait materi ini. Sudah tahu atau belum tahu sama sekali atau bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan Mentimeter. Bapak Ibu yang mau mencoba, silakan bisa langsung mengetikkan www.menti.com, kemudian
dimasukkan enter code-nya ini ya, 62005614 atau dengan menggunakan HP Bapak Ibu bisa scan QR code ini. Nah, ketika mahasiswa men-scan ini, kita masuk ke akun kita. Nah, akun kita. Nanti akan saya jelaskan bagaimana masuk ke akun kita ya, dengan masuk ke mentimeter.com. Kemudian kita presentkan. Bagaimana cara memunculkan QR code tadi? Itu ada di bawah sini Bapak Ibu. Voting instruction. Nah, ini kan keluar ya. Silakan Bapak Ibu dicoba, ada yang mau mencoba? Kodenya mungkin bisa saya ya, ini ya. Ya, ini sekarang dicoba nih Bapak Ibu. Yang menjadi panitia juga boleh mencoba. Sudah. Nah, ini adalah salah satu tipe survei. Ini adalah tipe word cloud. Jadi kita bisa tahu siswa itu mengerti apa nih terkait zat. Mereka tahu zat itu adalah padat atau gas atau suatu benda, suatu fasa, punya massa, suatu materi, ya, menempati ruang. Nah, seperti ini. Jadi langsung live. Nanti jawaban yang paling banyak dari siswa itu adalah kata-kata yang paling besar gitu Bapak Ibu. Kalau kita bisa setting ini bisa mengisikan berapa kata gitu ya. Itu bisa kita setting. Oh, ternyata kita bisa membuat kesimpulan bahwa siswa itu sudah sedikit mengerti nih bahwa zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang gitu ya. Nah, paling banyak jawabannya adalah yang menempati ruang seperti itu. Oke. Ini bisa kita tutup dulu. Nah, saya siapkan 2 pertanyaan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat lagi di Mentimeternya tadi yang ada di gadgetnya. Pertanyaan kedua. Apakah the fourth state of matter, ya? Apakah mereka tahu perwujudan zat yang keempat? Nah, ternyata banyak yang sudah tahu nih bahwa ada yang namanya zat plasma, tapi masih ada yang belum tahu nih. Ternyata ada yang menjawab api, bahkan ada yang menjawab atom gitu ya. Nah, ini bisa sebagai bahan untuk menjelaskan selanjutnya gitu. Ini salah satu aplikasi untuk survei ya, Mentimeter. Nah, tadi saya siapkan 2 pertanyaan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara membuat tipe-tipe pertanyaan lainnya di sini itu banyak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di bahan ajarnya setelah kita gunakan survei Mentimeter. Kemudian bisa dilanjutkan ke materinya langsung ke tujuan dari pembelajaran ini apa. Ada solid, seperti apa. Kemudian gambar-gambar ini bisa dimasukkan gambar-gambar yang menarik ya dari Canva. Ini sangat di Canva itu juga banyak template yang bisa kita gunakan. Jadi kalau template-nya adalah chemistry, ya sudah banyak template yang bisa digunakan. Kemudian ini gas. Mudah karena ini materinya terkait gas. Nah, yang mungkin belum difahami tadi di awal adalah the fourth state of matter. Misalkan plasma ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut, kita bisa gunakan link YouTube untuk
menjelaskan. Have you ever seen static electricity cause a spark of light? What is that spark? What about lightning, the northern lights, or the tail of a comet? All of those things and many others, in fact 99.9% of the universe, ini hanya are sebagai made contoh of saja bahwa plasma. kita bisa berikan video. Nah, kemudian langsung ke materinya lagi ya. Dikenalkan terkait apa itu plasma, contohnya apa. Nah, ada kesimpulannya. Nah, setelah pemberian materi selesai, kita bisa melakukan kuis ya. Ready for a quiz? Kuis ini saya gunakan Quizzes. Ini bisa langsung diklik di sini. Nah, nanti mahasiswa akan masuk di akun Quizzes-nya masing-masing. Ini saya tutup dulu saja. Nah, kita masuk ke akun Quizzes kita sebagai pengajarnya. Nah, ini adalah kuis yang saya gunakan hari ini untuk contoh ya. Hanya ada 5 pertanyaan. Caranya biasanya start a live quiz. Jadi kita ingin hasilnya itu langsung. Kalau kita ingin nanti ini sebagai PR, assign homework gitu ya. Ini kita coba dulu. Biasanya pakai klasik ya, kemudian continue. Continue. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan untuk join. Join di ini ya, joinmyquiz.com dengan enter code ini atau pakai QR code ini. Baru ada satu yang join ya, kita bisa lihat di sini. Ada lagi yang mau join? Selain scan QR code-nya berarti bisa ke halaman website Quizzes-nya ya Bu Indah? Iya, langsung ke halaman website. Oke, sudah ada 2 orang. Sepertinya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah pernah pakai semua nih Quizzes. Dua orang saja? 2 orang ini termasuk saya. Sudah Bu Indah. Ya. Ternyata masih mute. Oke, sudah 7 peserta yang bergabung. Oke, persiapan kita mulai ya. Oh, masih ada yang bergabung lagi, 8.
Baik, 8 ya. Oke, kita persiapan untuk mulai kuisnya. Jadi kita bisa start. Nah, oke. Jadi mungkin cukup ya ini untuk percobaan. Ternyata Bu Endang dan Bu Niluh ini yang juara 1 dan juara 2, diikuti oleh Mbak Putri Nanda. Jadi kita bisa tahu ya Bapak Ibu siapa yang paling banyak skornya. Kalau menjawab semakin cepat, skornya juga semakin tinggi. Nah, kita bisa end. Nah, result and squeeze, yes. Langsung bisa diberikan hadiah kepada siswa-siswanya yang menjadi juara 1, 2, dan 3. Nah, ini bisa di-set untuk PR atau kita bisa bermain lagi atau dengan review question. Hasilnya ini sebetulnya bisa di-emailkan ya. Tapi emailnya itu parents or guardian atau sebetulnya ke email peserta didik masing-masing. Tetapi nanti kita harus mengisikan emailnya satu persatu. Atau kita bisa setting di classroom-nya terlebih dahulu. Jadi nanti kita tinggal pilih kelasnya.
Oke, kita bisa exit ya. Ini hasilnya. Kita bisa share reportnya atau bisa kirim email untuk hasilnya ya. Oke, kalau begitu saya kembali lagi ke bahan ajar saya ini. Nah, terakhir tadi saya mendemonstrasikan penggunaan quizzes. Nah, ini adalah contoh penggunaan Mentimeter dan quizzes di bahan ajar. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial ya bagaimana membuat Mentimeter dan quizzes tersebut. Nah, Bapak Ibu nanti bisa klik di sini di mentimeter.com ya. Kalau tidak pernah login, nanti harus sign up terlebih dahulu, kemudian pilih account, bisa pakai Google account atau Google dari institusi masing-masing. Karena saya sudah login, jadi tinggal klik My Presentation. Nah, di sini bisa klik kemudian New Presentation. Nah, kemudian sebetulnya Mentimeter ini powerful ya Bapak Ibu, bisa untuk membuat presentasi ataupun membuat polling survei dan lain sebagainya. Kita bisa klik di sini slide tipenya. Kemudian mau ingin pertanyaan terkait apa? Tipenya multiple choice atau word cloud yang tadi saya gunakan ini ya, ini word cloud. Kemudian open ended, ya berarti bisa bebas ya jawabannya, bisa panjang gitu. Kemudian skills, ini biasanya dipakai setelah mengisi materi, kemudian mereka menilai ya seberapa baik yang kita jabarkan seperti itu ya. Kemudian ini ada ranking, kemudian ada Q&A. Dan untuk presentasi, kalau kita ingin membuat presentasi di Mentimeter juga bisa. Jadi pilihnya heading gitu ya, seperti kita membuat PowerPoint seperti biasa. Heading, kemudian nanti judulnya apa, misalkan kimia dasar. Kemudian nanti ini isinya terkait apa. Kemudian kita bisa tambahkan image. Customize ini untuk ini posisinya. Kita bisa pilih posisinya. Kemudian di sini juga ada examples, ini adalah contoh-contoh yang sudah ada. Kita bisa pakai template-template yang sudah ada. Atau ini tema, ya kita ingin yang gelap atau warna hijau seperti itu. Kita pilih temanya. Dan untuk setting. Setting bahasa dan lain sebagainya, presentation pace. Biasanya pakai ini ya. Kemudian sebetulnya kita bisa import dari PowerPoint yang sudah kita punya. Tapi untuk import ini kita harus berlangganan dulu Bapak Ibu. Yang free itu hanya bisa ini ya, unlimited presentation, up to 2 question slide sama up to 5 quiz slide. Selanjutnya kalau ingin import presentation atau export resultnya ke Excel itu kita harus berlangganan. Ini harga untuk langganan Mentimeternya. Ini per tahun atau kita bisa juga langganan per bulan. Di-update ke basic kalau ingin yang lebih powerful lagi. Kalau kita ingin yang pertanyaan misalkan Bapak Ibu ya.
yang multiple choice. Di kontennya kita bisa isi. Nah, question optionnya diklik ya, klik option. Misalkan saja gini ya Bapak Ibu. Bisa tipe donat, bisa tipe pie, bisa tipe dot. Kemudian mau ditampilkan atau tidak jawaban yang benar. Kalau tidak seperti tadi ya, pilihan yang tidak ada yang jawaban yang benar, kita tidak perlu klik ini. Kalau ingin dimunculkan jawaban benarnya, kita klik. Atau show result in percentage juga bisa. Kemudian misalkan partisipan boleh memilih lebih dari satu kali. Itu bisa di-setting ya. Nah, setelah itu bagaimana cara menyajikannya? Kita pakai present. Nah, setelah diklik present nanti akan muncul kodenya. Jadi siswa masuk ke www.menti.com, kemudian kode masuknya ini. Atau diklik di bawah show voting instruction, nanti keluar QR code-nya. Ya, gitu Bapak Ibu ya untuk Mentimeter. Selanjutnya untuk quizzes ya Bapak Ibu. Untuk quizzes nanti masuk di quizzes.com. Coba saya klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah login, jadi akan masuk langsung ke akun saya. Kalau belum, nanti Bapak Ibu sign up terlebih dahulu. Seperti biasa, seperti di Mentimeter tadi juga harus sign up terlebih dahulu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa create ya. Ini untuk membuat baru atau explore ya. Di sini explore itu kita bisa melihat yang sudah quiz-quiz yang sudah ada dalam quizzes. Misalkan kita mau chemistry. Nah, di sini tuh banyak sekali kuis yang sudah dibuat oleh orang lain yang di-share atau di-setting public. Kita bisa gunakan Bapak Ibu. Kita bisa lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau itu menurut kita baik ya, kita bisa gunakan dengan cara di-save. Nanti kalau di-save nanti masuknya akan ada di My Library. Di quizzes ini tidak hanya kuis ya Bapak Ibu, jadi kita bisa juga membuat presentasi. Contohnya di sini ya, create. Nah, kita bisa pilih lesson atau quiz. Lesson ini kalau kita ingin membuat presentasi biasa seperti PowerPoint. Kalau quiz kita membuat seperti tadi Bapak Ibu ya. Nama kuisnya. Kemudian subjeknya dipilih juga chemistry. And then next. Sebenarnya kita bisa juga import dari spreadsheet. Ini memilih untuk tipe dari pertanyaannya. Nah, ini untuk multiple choice bisa kita ketikkan seperti tadi ya. Set untuk apa ya, buku. Misalkan ini padat, air, gas, plasma. Di setting di sininya yang mana jawaban yang betul. Kita bisa tambahkan gambar juga, atau audio dan video.
Setelah itu klik save. Nah, itu pertanyaan untuk yang pertama. Kalau menambahkan pertanyaan bisa diklik tombol di bawahnya, Bapak Ibu. Add multiple choice question. Atau di sini bisa new question ya. Ini bermacam-macam fiturnya, bisa add reorder question atau add match question. Ini tipe fill in the blank question, jadi berbagai macam tipe soal. Atau add draw question, open-ended question juga bisa. Atau merespon video. Atau merespon dengan audio. Ada poll question juga. Kemudian itu untuk menambahkan slide. Setelah kita membuat berbagai macam pertanyaan ya, sesuai yang kita inginkan, kemudian kita klik save. Oh ya, sekali lagi di sini ada waktunya. Kita setting waktunya ini bisa 5 detik, 10 detik untuk mengerjakannya misalkan. Kemudian ada poinnya juga. Ini misalkan ini 1 poin atau 2 poin. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik save. Ini judulnya apa ya? Misalkan tadi kuis. Bisa dimasukkan gambar juga untuk judulnya. Bahasanya dipilih bahasa Indonesia. Ini misal ini kuis untuk kelas berapa gitu ya. Nah, di settingnya bisanya di setting public. Kalau kita berlangganan baru kita bisa setting ini private untuk hanya kita yang bisa melihat. Tapi kalau tidak berlangganan, setiap yang kita buat adalah untuk publik. Semua orang bisa melihat. Nah, ini kemudian sudah jadi nih kuisnya Bapak Ibu. Nge-share-nya bisa pakai start a live quiz yang seperti saya tadi gunakan atau assign homework. Nah, assign homework ini berarti kita menjadwalkan kuis ini untuk nanti, tidak kita lakukan sekarang gitu ya. Misalkan deadline-nya adalah 23 Oktober pukul berapa gitu. Baru di-assign. Kalau kita mulainya live, langsung pilih start a live quiz. Yang biasa digunakan adalah yang klasik. Ya, klasik. Kemudian di setting ini, partisipan mengerjakan hanya 1 kali. Kemudian ini ya, semuanya bisa show leaderboard atau shuffle question. Jadi pertanyaannya bisa berbeda antara mahasiswa satu dengan lainnya. Show meme atau play musik. Baru di continue dan nanti di share, enter code-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini ya materi yang bisa saya berikan sampai di sini. Silakan bila ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, terima kasih disampaikan atas penyampaian dari Bu Indah atas materinya mengenai penggunaan Mentimeter dan juga quizzes untuk penggunaan soal diterapkan dalam soal seperti itu ya Bu. Mungkin untuk Ibu Bapak sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, maupun boleh lewat fitur chat seperti itu. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai penggunaan Mentimeter dan juga quizzes yang sudah dijelaskan oleh Bu Indah tadi, bisa langsung saja untuk raise hand maupun mengetik di kolom komentar seperti itu. Tidak ada Bapak Ibu ya. Karena memang ini bukan materi yang berat seperti itu ya. Kita bisa pelajari sendiri terkait penggunaan Mentimeter ataupun quizzes. Baik, mungkin untuk yang pertama di sini ada Putri Nanda mengangkat raise hand. Mungkin kepada Putri Nanda dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya.
Selamat siang Bu Indah. Mohon maaf saya izin bertanya Ibu terkait kuisis tadi. Bagaimana cara mengantisipasi adanya siswa yang berbuat curang dalam pengerjaan kuisis tersebut Ibu? Ya, terima kasih Mbak Putri Nanda ya. Dalam kuisis ya. Iya Ibu. Kalau untuk mencegah ya kecurangan, kita tadi bisa pakai yang namanya shuffle question. Shuffle question itu berarti nanti pertanyaan yang ada di HP masing-masing peserta itu pertanyaannya akan berbeda. Tidak urut. Jadi peserta pertama bisa mengerjakan nomor 1, peserta kedua nanti mengerjakannya nomor 2, peserta ketiga nomor 3. Jadi tidak urut pertanyaannya. Seperti untuk biasanya kita kalau pakai Giform kan juga bisa ya pakai shuffle question. Nah, seperti itu. Jadi mereka tidak bisa melihat jawaban dari temannya karena pertanyaan ini berbeda, tapi hanya berbeda urutan aja. Nanti poinnya sama. Iya, sudah bisa dipahami. Terima kasih banyak Bu Indah. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Putri Nanda. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada di chat Bu dari Bapak Desyanto bertanya mengenai bagaimana cara untuk mengetahui hasil dari kuisis itu sendiri. Dan apakah kuisis ini dapat digunakan sebagai analisis butir soal? Kepada Bu Indah dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Pak Desyanto. Ini sudah dijawab oleh Bu Suprihatin. Ibu ada Ibu? Nah, ini maksudnya yang apakah kuisis dapat digunakan sebagai analisis butir soal itu bagaimana Pak? Gini Bu, kadang kalau kita membuat kuis, hasilnya kan sebisa mungkin langsung dianalisis tentang validitasnya soal dan sebagainya. Untuk kuis apakah bisa sampai ke sana Ibu? Begitu. Wah, validitas ini saya kurang tahu masalahnya. Mungkin Bu Suprihatin yang bisa menjawab tadi bisa katanya. Bagaimana Ibu? Atau maksudnya setiap soal itu ada diagramnya gitu Pak ya? Soal nomor 1 yang menjawab benar itu berapa persen, yang menjawab salah itu berapa persen gitu Pak maksudnya. Oh, iya. Ibu Suprihatin mungkin bisa membantu menjawab, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa dilihat Pak Das, di klik-klik itu nanti Pak Das bisa menemukan sendiri kok. Bisa. Iya, asalkan kita bikin soalnya sesuai dengan rencana kita, maksudnya itu sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kita buat, maka nanti bisa valid kok Pak Das. Jadi tidak asal comot-comot yang ada di soal yang sudah ada, sesuai dengan kisi-kisi kita, maka bisa kok Pak Das itu di klik-klik coba Pak Das nanti bisa kok nanti ya. Dari soal kalau dianalisis itu kalau benar semua berarti soal nomor 1 semuanya benar bisa jawab. Nah itu nanti analisisnya bagaimana. Misalnya soal nomor 2, oh yang jawab kok cuma benar ada 5 siswa dari 36 siswa. Nah itu sesuai dengan hasil analisis kita itu soalnya bisa dipakai atau enggak. Nah itu bisa kok ada. Nanti dicoba diklik-klik gitu. Ya syaratnya memang kita soalnya bikin sendiri sesuai kisi-kisi. Kalau kita soalnya comot-comot dari soal yang sudah ada, itu nanti, itu pengalaman saya, siswanya itu 100 semua dalam waktu 10 menit loh, kecewa saya. Ternyata siswanya itu lebih pintar daripada saya. Wah, gak masuk akal ini. Jadi siswa itu bawa 2 HP. Oh. Iya, siswa itu bawa 2 HP. Yang satu, kalau saya lihat itu, saya amati itu di mejanya itu, yang satu untuk scroll gitu, terus diklik. Jadi enggak ngitung. Wah, capek ini anak-anak itu. Setelah itu ya, saya bikin soal sendiri aja, gitu. Iya, memang kuisis bisa dipakai kalau kita itu asal comot, tidak kita
tidak kita revisi atau tidak kita ubah gitu loh ya. Wah, pinter anak-anak itu browsing itu bawa 2 HP. Tuh. Jadi tidak ngitung tapi ya 1 HP untuk scroll, klik, klik. Nah, sudah 10 menit selesai. Saya lihat 100 semua. Wah, nggak bisa membedakan kan kita. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suprihatin dari SMA 1 Malang ya Ibu. Inggih. Ya. Betul sekali Bu ya, sekarang itu siswa lebih pintar ya. Tidak kalah pintar ya daripada gurunya itu. Pasti ada saja yang bisa dilakukan oleh siswa ini. Bisa membawa 2 HP ternyata mereka langsung search ya. Ini soalnya terkait apa nih? Perwujudan zat. Oh, langsung search ini. Ternyata Ibu Suprihatin ngambilnya soalnya dari sini wah langsung ketahuan ya. Jadi ini bisa Bapak Dasyanto ya tadi untuk menganalisis ya. Menganalisis soalnya. Nah, tadi di report, Pak. Jadi setelah kita tadi sudah lakukan ya kuisnya, kemudian kita klik report. Misalkan ini tadi yang total partisipannya 11 ya. Ini kita bisa analisis dari partisipan masing-masing. Bu Endang Citawati ini ternyata akurasinya 100%. Poinnya berapa? Kemudian dari pertanyaan juga terlihat. Misalkan pertanyaan nomor 1, berapa siswa yang menjawab betul? Berapa yang menjawab salah itu terlihat, Pak. Jadi ini bisa untuk menganalisis soal tersebut. Kemudian ada juga overview-nya, langsung kesimpulannya. Dari pertanyaan nomor 1, ini yang menjawab betul siapa, begitu ya. Nah, ada yang tidak menjawab, Pak Dasyanto tidak menjawab, ini kenapa ya, seperti itu. Bisa dianalisis ke siswanya masing-masing juga. Oh, sorry. Kemudian analisisnya bisa di-download. Nah, terlihat ya, ini hasil downloadannya. Dari overview-nya, setiap pertanyaan, siapa yang menjawab betul, siapa yang menjawab salah. Ada partisipan data juga. Akurasi ya, maksudnya mungkin kecepatan ya. Ini berapa detiknya. Nah, seperti itu untuk analisisnya. Jadi, Quizzes ini bisa juga untuk menganalisis soal tadi. Begitu Pak Dasyanto, ada tambahan Pak Dasyanto? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Desyanto atas pertanyaannya dan juga Bu Indah atas jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand kepada Ibu Riris Andriani, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, ini sebenarnya melanjutkan dari pertanyaan dari Bu siapa ya tadi ya, dengan Bu Suprihatin itu juga. Kendala saya dalam menggunakan Quizzes ini, kalau memang saya menggunakan publik, maka soal ini mudah dihack. Dari Quizzes itu mudah dihacker. Betul yang dikatakan Bu Suprihatin tadi, nilainya 100 dalam waktu tidak lebih dari 5-10 menit. Padahal sebenarnya soal itu perlu berpikir ya. Nah, kalau saya buat publik, nah kendalanya tadi adalah kalau dibuat private, kendalanya tadi adalah harus berbayar. Dan itu memang yang tidak mudah dihack. Dan itu saya mencoba untuk mencari sampai sekarang pun belum tahu caranya gimana supaya tidak bisa dihacker selain di private. Seperti itu. Nah, itu mungkin Bu Indah yang tahu gimana caranya mencegah hacker. Karena anak-anak pasti lebih pintar daripada bu gurunya ini ya. Terbukti ini Bu Indah lebih pintar dari saya ini sekarang. Terima kasih. Makasih Bu Riris. Waduh, pertanyaannya sulit sekali ya Bu ya. Ya, kalau dari saya ya belum tahu Bu ya bagaimana caranya tanpa private ini ya, biar tidak bisa dilihat. Karena artinya
kalau di saving dalam bentuk publik ya, mereka pasti semua orang bisa melihat ya. Ketika kita search, soal kita pun akan muncul. Jadi ya salah satu cara untuk satu-satunya cara agar tidak mudah dihack ini kita pakai yang berbayar, memang cukup tinggi anggarannya untuk kalau mau berbayar. Mungkin bisa minta Pak Sumari, Bu. Enggak ya, Bu? Oh, mungkin dari pengabdian ini bisa didanai, Bu. Ya, kayaknya seperti itu ya nanti caranya ya. Wah, iya ini sepertinya. Harus membayar kuisis nih. Jadi Iya. ada hasilnya ya. Itu sudah pernah saya coba memang. Kalau pakai private, itu tidak mudah dihack. Nilainya asli gitu. Asli, ya. Ya, nilainya asli gitu. Nah, itu yang, tapi kalau harus berbayar terus ya lumayan itu nanti. Lumayan gitu. ya Bu ya, berlangganan 1 tahun atau 1 bulan ya. Atau mungkin berlangganan tapi untuk 1 sekolah, Bu. Mungkin nggak, Bu ya? Kalau itu tidak, karena platform di sekolah kan menggunakan Teams ya. Kebetulan untuk LMS di sekolah itu pakai Microsoft itu. Microsoft Jadi, Teams. Ya. Cuman kendalanya kalau saya pakai Teams itu dalam pembuatan form untuk itu, untuk kimia itu agak sulit. Question, subscribe. Oh iya. Ya, itu tidak terlayani di situ. Betul. Untuk pilihan-pilihan. Kecuali kalau seperti di Google Form itu kan masih ada. Di Quizzes ini masih ada gitu. Nah, untuk layanan itu yang mungkin terbatas. Iya. Kalau di Microsoft. Microsoft apa namanya Teams. Ibu ya? Saya pernah pakai dulu namanya Microsoft apa Bu untuk membuat soal itu? Microsoft Teams. Ya, Microsoft Form. Microsoft Form ya, Microsoft Form ya. Saya juga pernah pakai ya seperti GForm gitu Bu ya. Ya, cuman betul. Memang seperti Google Classroom di situ Classroom, juga ada gitu, ya. Nah, itu kalau di sekolah kan LMS-nya itu gitu. Ya. Cuman membuat soal-soal itu ya kita coba untuk kan lebih banyak variasi ya. Ada pakai Padlet, pakai Quizzes, pakai kalau seperti tadi kalau biasanya sih Mentimeter itu memang saya gunakan sebagai refleksi misalnya seperti itu tuh, atau hanya sekedar pretest di depan ya. Ice breaking gitu Bu ya. Ya, saya gunakan itu selain Sokratif gitu ya. Biasanya juga pakai Sokratif, Mentimeter seperti itu untuk hanya sekedar pretest, refleksi dan seperti itu. Kalau untuk formatif, nah itu biasanya kita pakai Google Form, Quiz, Padlet, nah seperti itu sih Bu Indah ya. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bu Riris. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih kepada Bu Riris atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saja ke pertanyaan dari Bu Yulia. Ya Bu, di sini beliau bertanya mengenai apakah kuisis ini juga bisa digunakan untuk angket seperti itu Bu. Kepada Bu Indah dipersilahkan. Ya, bisa sekali Bu Yunilia ya. Jadi tinggal kita pilih tadi tipe soalnya. Untuk angket misalkan polling ya. Polling, jadi ketika membuat soalnya itu kita pilih tipe yang polling. Tapi kalau untuk angket mungkin ya, menurut saya itu yang lebih enak pakai Mentimeter tadi ya. Jadi di Mentimeter kita bisa langsung memberikan pertanyaannya secara langsung, mereka memberikan polling gitu. Dengan skala bisa, dengan presentasi bisa, seperti itu. Jadi angketnya langsung live hasilnya. Baik, mungkin dari Bu Yunilia, mungkin ada feedback mengenai jawaban dari Bu Indah. Mungkin sudah cukup ya Bu. Oh, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya Bu. Mau bertanya Bu, kalau misalnya yang ini tadi tentang Mentimeter sama Quizzes, ini bisa diterapkan untuk tipe soal yang seperti apa saja ya Bu? Apakah semua soal itu bisa diterapkan dengan dua media ini atau seperti ada standarnya khusus seperti itu Bu? Tipe soalnya cukup banyak Mbak Salis yang bisa dimasukkan ya.
mau tipe soal multiple choice, ini saya share lagi ya. Tipe soal yang dasar ya bisa pilihan ganda ya. Ini yang mungkin lebih fun ya. Jadi terkait kata-kata ya bisa memberikan pendapat mengenai sesuatu gitu pakai kata-kata ya. Jadi nanti kata-kata yang paling banyak diisi oleh peserta didik itu yang paling besar yang ada di tengah ya, di center itu. Open ended ini berarti esai ya, bisa jawaban apapun, tidak terbatas gitu. Nah, ini dalam bentuk skills ini yang bisa dibuat untuk angket ya dia. Ranking juga bisa yang paling banyak memilih dari 3 poin ini yang mana atau Q&A. Tapi kalau untuk hampir sama ya tadi di quizzes juga tipe-tipe soalnya juga seperti itu, hampir sama. Ada polling juga, ada pilihan ganda, ada drop down. Ini harus membuat lagi, nggak perlu ya. Jadi hampir sama ya dengan Mentimeter untuk quizzes. Tapi kalau untuk tipe soal yang lain yang lebih bisa drag and drop seperti itu kemarin saya yang tahunya itu ada di live worksheet. Itu lebih banyak lagi tipe soal yang bisa dibuat di sana. Kalau di quizzes ini juga bisa fill in the blank. Jadi ada kata-kata yang kosong, nah itu disuruh mengisi, nah seperti itu juga bisa. Bagaimana Mbak Salis? Oh, okay, siap Bu. Oh baik, berarti referensinya memang banyak ya Bu untuk satu aplikasi bisa diterapkan ke banyak, nggak cuma ABC-an aja gitu ya Bu? Bisa banyak sekali tipe soal yang dibuat. Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin di sini ada Bu Riris lagi Bu bertanya mengenai apakah ada saran aplikasi pembuatan soal seperti untuk tipe soal yang 2 atau 3 tier yang tidak berbayar. Seperti itu Bu Indah. Mungkin dari Bu Indah dipersilahkan. Untuk soalnya, soal yang bisa 2 or 3 layer ya Bu ya. Kalau untuk ini saya belum mengerti ya, tapi saya pernah buatnya itu di Google Form malah yang lebih powerful ya kalau mau 2 atau 3 layer gitu. Kalau untuk quizzes dengan Mentimeter ini tidak bisa gitu. Gitu mungkin Bu Riris. Atau ada mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain pernah mengetahui aplikasi yang bisa membuat soal 2 atau 3 layer. 2 or 3 tier. Nggak ada. Ya mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban yang maksimal nih. Baik, mungkin dari Bu Riris, dengan pertanyaannya Bu Riris ini menutup sesi tanya jawab kita ya untuk workshop pengembangan bahan ajar kimia pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Indah selaku pemateri dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah antusias untuk bertanya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indah. Mungkin untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu sekalian bisa mengisi presensi workshop yang sudah di-share di chat box seperti itu.